Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, alhamdulillah kita bisa memulai perkuliahan pada semester ini. Kali ini saya akan berdiskusi membahas tentang akidah akhlak dengan saudara-saudari. Oke, untuk pengantar kuliah akidah akhlak ini, kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu apa tentang keyakinan dan hubungannya dengan akhlak, sebagaimana ditulis oleh Imam Ghazali. Nah, di antara penjelasan-penjelasan dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini nanti saya akan memberikan penjelasan-penjelasan. Karena walaupun materi tentang keyakinan di dalam Ihya Ulumuddin ini banyak sekali di internet, tetapi pemahamannya agak sulit. Oleh karenanya saya akan menjelaskannya setelah menyimak apa yang ada di dalam Ihya itu. Jadi tugas saudara-saudari nanti setelah menyimak video ini, yang pertama itu adalah membaca terjemahan Ihya-nya, kemudian mencoba memahaminya kembali dengan video ini, lalu menganalisisnya dan kemudian memberikan kesimpulan dan memberikan komentar. Yang kedua, tugasnya adalah mencari ayat-ayat dan tafsirnya terkait kata mukinin dan menuliskan minimal dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain. Itu kita simak bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kemanakah arah tujuan belajar akidah akhlak itu? Berikut pendapat Imam Ghazali yang runtut mengenai hal-hal terkait akidah akhlak. وفي وصية لقمان لابنه يا بني لا يستطاع العمل إلا باليقين ولا يعمل المرء إلا بقدر يقينه ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه. وقال يحيى بن معاذ إن للتوحيد نورا وللشرك نارا وإن نور التوحيد أحرق لسيئات الموحدين من نار الشرك لحسنات المشركين. وأراد به اليقين، وقد أشار الله تعالى في القرآن إلى ذكر الموقنين في مواضع دل بها على أن اليقين هو الرابط للخيرات والسعادات. Dalam wasiat Luqman kepada putranya, "Hai anakku, tak sangguplah amal perbuatan itu dikerjakan selain dengan keyakinan. Tidaklah manusia itu beramal, melainkan sekedar keyakinannya. Dan tidaklah yang beramal itu memendekkan amalannya, kecuali telah kurang yakinnya." Yahya bin Mu'adz berkata, sesungguhnya tauhid itu mempunyai nur, cahaya, dan syirik itu mempunyai nar, api. Dan nur tauhid itu lebih membakar segala kejahatan orang-orang yang bertauhid, daripada api syirik yang membakar segala kebajikan orang-orang musyrik. Yahya bermaksud dengan yang demikian, ialah yakin. Allah Ta'ala telah menunjukkan dalam Al-Quran kepada menyebutkan orang-orang yang yakin, al-mukinin, pada beberapa tempat, yang menunjukkan bahwa yakin itu adalah ikatan bagi kebajikan dan kebahagiaan. Pengertian yakin menurut ulama kalam. Adapun golongan pemerhati dan ulama ilmu kalam memakai kata-kata yakin itu dari ketidakraguan, tidak syak, karena condongnya hati kepada membenarkan sesuatu, mempunyai 4 tingkat. Pertama, bahwa seimbanglah antara membenarkan dan mendustakan. Dan untuk itu, dikatakan syak, ragu. Seumpama, apabila Anda ditanyakan tentang seorang yang tertentu, apakah ia akan disiksa oleh Allah Ta'ala atau tidak? Sedang keadaan orang itu, Anda tidak mengetahuinya. Maka hati Anda tidak condong kepada menetapkan dengan ya atau tidak, tetapi bersamaanlah pada Anda kemungkinan 2 hal tadi. Maka ini dinamakan syak. Kedua, bahwa condonglah jiwa Anda kepada salah satu dari 2 hal itu, serta merasa dengan kemungkinan sebaliknya. Tetapi kemungkinan tadi tidak mencegah untuk menguatkan yang pertama. Seumpama apabila Anda ditanyakan tentang orang yang Anda kenal dengan saleh dan takwa, bahwa orang itu jikalau meninggal dunia dalam keadaan yang demikian, adakah ia disiksa?
maka jiwa Anda condong kepada pendapat bahwa orang itu tidak akan disiksa, lebih banyak dari condongnya jiwa Anda kepada ia disiksa. Yang demikian itu adalah karena jelasnya tanda-tanda kesalehannya. Dalam pada itu, Anda boleh saja memandang ada sesuatu hal yang tersembunyi pada batin dan rahasia orang itu, yang mengharuskan ia disiksa. Kebolehsajaan itu adalah menyamai dengan kecondongan tadi, tetapi tidaklah menolak kuatnya kecondongan itu. Maka keadaan ini disebut zan. Ketiga, bahwa condonglah hati kepada membenarkan sesuatu, di mana keraslah membenarkan itu pada hati dan tidak terguris yang lain pada hati. Dan kalaupun terguris yang lain pada hati itu, tetapi hati enggan menerimanya. Tetapi tidaklah yang demikian itu disertai pengetahuan yang diyakini. Karena jikalau orang yang berada pada tingkat ini mempergunakan dengan sebaik-baiknya penelitian dan perhatian kepada yang meragu-ragukan dan kebolehsajaan, maka meluaslah hatinya kepada kebolehsajaan. Dan ini disebut iktikat yang mendekati kepada yakin. Dan itu adalah iktikat orang awam tentang agama seluruhnya, apabila iktikat itu telah terhunjam dalam jiwanya dengan mendengar semata-mata. Sehingga tiap-tiap firkah, golongan, percaya bahwa alirannya, mazhabnya, yang sah, imamnya dan pengikut firkahnya saja yang betul. Jikalau diterangkan kepada salah seorang mereka kemungkinan imamnya salah, niscaya larilah ia daripada menerimanya. Keempat, makrifat yang sebenarnya, makrifat hakikiyah, yang diperoleh dengan jalan dalil yang tidak diragukan dan tidak tergambar keraguan lagi padanya. Apabila tak ada lagi keraguan dan kemungkinan adanya keraguan itu, maka disebutlah, yakin pada mereka, golongan pemerhati dan ulama ilmu kalam. Contohnya, apabila ditanyakan kepada orang yang berakal, adakah pada yang ada itu, al-wujud, sesuatu yang kodim? Maka tidaklah mungkin bagi orang itu membenarkannya dengan tanpa berpikir, beyel badihah, karena yang kodim itu tidak dapat diketahui dengan panca indera. Tidak seperti matahari dan bulan. Maka orang itu dapat membenarkan adanya matahari dan bulan itu dengan panca indera. Dan tidaklah mengetahui adanya suatu yang kodim asali itu dengan mudah, daruri, seperti mengetahui bahwa dua lebih banyak dari satu. Bahkan seperti mengetahui terjadinya yang baharu, hadits, dengan tanpa sebab itu mustahil. Maka ini juga daruri. Maka berhaklah bagi akal tidak terus membenarkan adanya yang kodim itu dengan jalan spontan dan tanpa berpikir. Kemudian, setengah manusia mendengar yang demikian dan membenarkan dengan mendengar itu secara yakin dan terus-menerus kepada yang demikian. Dan itulah yang disebut iktikat, akidah. Dan yang demikian itu adalah keadaan sekalian orang awam. Setengah manusia membenarkannya dengan dalil. Dan dalil itu, ialah dikatakan kepadanya, jikalau tidak ada pada al-wujud, yang ada ini, kodim, maka yang ada itu, al-maujudat, seluruhnya baharu, hadits. Jikalau seluruhnya itu baharu, maka adalah dia itu baharu dengan tanpa sebab. Atau ada padanya baharu yang dengan tanpa sebab. Dan yang demikian itu adalah mustahil, maka yang membawa kepada mustahil itu adalah mustahil. Dari itu, maka haruslah menurut akal, membenarkan adanya suatu yang kodim dengan darurah. Karena bagian-bagian itu tiga. Yaitu, seluruh al-maujudat itu. Kodim atau seluruhnya hadits, baharu, atau setengahnya kodim dan setengahnya baharu. Jikalau seluruhnya kodim, maka berhasillah yang dicari. Karena secara keseluruhan sudah ada yang kodim. Dan jikalau seluruhnya baharu, maka itu mustahil. Karena membawa kepada adanya kejadian, tanpa sebab. Maka tetaplah bahagian ketiga atau pertama. Dan tiap-tiap ilmu yang diperoleh dengan cara ini, disebut, yakin pada golongan pemerhati dan ahli ilmu kalam. Sama saja berhasilnya dengan memperhatikan contoh yang telah kami sebutkan atau berhasilnya dengan panca indera atau garizah akal, seperti mengetahui mustahilnya yang baharu dengan tanpa sebab. Atau dengan berita yang mutawatir, berita yang berturut-turut dari orang banyak, yang tak mungkin sepakat membohong, seperti mengetahui adanya kota Makkah. Atau dengan percobaan, seperti mengetahui, bahwa sapmunia yang dimasak menjadi menceret. Atau dengan dalil, seperti yang telah kami sebutkan di atas tadi. Maka syarat pemakaian nama ini pada mereka itu ialah, tidak syak. Tiap-tiap ilmu yang tak syak lagi, pada mereka disebut, yakin. Berdasarkan kepada ini, maka, yakin, itu tidak disifatkan dengan lemah, karena tak ada berlebih kurang tentang tidak syak, itu. Pengertian yakin menurut ulama fikih dan tasawuf.
Istilah kedua, ialah istilah ulama-ulama fikih, ahli tasawuf dan kebanyakan ulama lainnya. Yaitu, tidak menoleh pada kata-kata, yakin, itu kepada segi, pembolehan dan keraguan. Tetapi kepada penguasaan dan kerasnya atas akal. Sehingga dikatakan, si anu lemah keyakinannya kepada mati, sedang ia tidak ragu kepada mati itu. Dan dikatakan, si anu itu kuat keyakinannya tentang kedatangan rezeki, padahal boleh jadi rezeki itu tidak datang kepadanya. Manakala hati telah condong kepada membenarkan sesuatu dan yang demikian itu telah keras atas hati dan menguasainya. Sehingga sesuatu itu menjadi yang menetapkan dan yang menentukan pada hati dengan pembolehan dan pelarangan. Maka dinamakanlah yang demikian itu, yakin. Dan tak syak lagi, bahwa manusia bersama-sama meyakini mati dan tak ada syak lagi padanya. Tetapi dalam kalangan manusia itu, ada orang yang tidak mempunyai perhatian dan persiapan untuk menghadapi mati. Seolah-olah ia tidak yakin dengan kedatangan mati. Ada pula di antara manusia, yang demikian itu menguasai benar pada hatinya, sehingga seluruh perhatiannya ditumpahkannya kepada persiapan menghadapi mati. Tidak ditinggalkannya peluang untuk yang lain. Maka keadaan yang seperti ini, dikatakan, kuat keyakinan. Dari itu berkata setengah ulama, tidaklah aku melihat suatu keyakinan yang tak ada keraguan lagi padanya, yang menyerupai dengan keraguan yang tak ada keyakinan padanya, selain dari mati. Berdasarkan istilah inilah, maka keyakinan itu disebut lemah dan kuat. Dan kami maksudkan dengan perkataan kami, bahwa setengah dari keadaan ulama akhirat, ialah menyerahkan seluruh kesungguhannya kepada menguatkan keyakinan, adalah dengan kedua pengertian yang di atas tadi. Yaitu, tidak syak, tidak ragu, kemudian menguatnya keyakinan itu di dalam hati. Sehingga keyakinanlah yang memenangi, yang menetapkan dan yang berbuat pada hati. Apabila ini telah dipahami, niscaya Anda mengetahui bahwa yang dimaksud dari perkataan kami, ialah yakin itu terbagi tiga, kuat dan lemah, banyak dan sedikit, tersembunyi dan terang. Adapun yang dimaksudkan dengan kuat dan lemah, maka adalah berdasarkan kepada istilah yang kedua. Yang demikian itu, adalah menurut keras dan berkuasanya atas hati. Derajat pengertian yakin tentang kuat dan lemahnya, tidaklah berkesudahan. Berlebih kurang persediaan manusia bagi mati, adalah menurut berlebih kurangnya keyakinan sepanjang pengertian-pengertian itu. Adapun berlebih kurang tentang tersembunyi dan terangnya keyakinan pada istilah yang pertama, maka tidak pula dapat dibantah. Adapun pada yang menyelusup kepadanya kebolehsajaan, maka tidaklah dapat dibantah. Yakni, istilah yang kedua. Dan juga pada yang tak ada keraguan padanya, tak ada jalan untuk membantahnya. Sesungguhnya Anda dapat membedakan antara Anda membenarkan adanya Makkah dan adanya Fadak, umpamanya dan antara Anda membenarkan adanya Musa'as dan adanya Yusha, As, sedang Anda sebenarnya tidak ragu tentang kedua hal itu. Yang menjadi sandaran keduanya itu, ialah berita mutawatir. Tetapi Anda melihat yang satu lebih terang dan lebih jelas pada hati Anda daripada yang kedua. Karena sebab pada salah satu daripada keduanya adalah lebih kuat. Yaitu, banyaknya orang yang memberitakan. Dan begitu pula orang yang memperhatikan ini akan memperoleh pada teori-teori yang diketahui dengan dalil-dalil. Maka tidaklah jelas apa yang ditunjukkan dengan satu dalil, seperti jelasnya apa yang ditunjukkan dengan banyak dalil, walaupun keduanya sama, tidak diragukan. Dan ini kadang-kadang dibantali oleh ahli ilmu kalam, yang mengambil ilmu dari kitab-kitab dan pendengaran dan tidak mendasarkan pendapatnya kepada keadaan yang berlebih kurang. Tentang sedikit dan banyaknya keyakinan, maka yang demikian itu adalah disebabkan banyaknya tempat-tempat tersangkutnya keyakinan. Seumpama dikatakan, si Anu adalah lebih banyak ilmunya dari si Anu. Artinya, yang diketahuinya lebih banyak. Karena itulah, kadang-kadang seorang alim itu kuat keyakinannya mengenai semua yang dibawa agama dan kadang-kadang kuat keyakinannya pada sebahagiannya saja. Jika Anda berkata, aku telah memahami akan, yakin, kuat dan lemahnya, banyak dan sedikitnya, terang dan tersembunyinya, dengan pengertian, tidak ragu atau dengan pengertian, telah menguasai hati, maka apakah artinya, tempat-tempat tersangkutnya keyakinan dan tempat-tempat yang dilaluinya? Dan pada apa yang dituntut adanya keyakinan? Karena saya, selama tidak mengetahui apa yang dituntut adanya keyakinan padanya, maka belumlah sanggup saya mencarinya. Maka ketahuilah bahwa sekalian yang dibawa Nabi-Nabi alaihi salam dari permulaannya sampai kepada kesudahannya, adalah menjadi tempat lalunya keyakinan itu.
Maka sesungguhnya yakin itu adalah ibarat dari makrifah tertentu. Dan tempat hubungannya ialah segala ilmu pengetahuan yang dibawa agama. Dan janganlah kiranya diharapkan menghinggainya. Tetapi aku akan menunjukkan kepada sebahagiannya saja, yaitu induk-induknya. Di antaranya ialah tauhid, yaitu melihat segala sesuatu dari yang menyebabkan sebab-sebab, dan tidak menoleh kepada perantara-perantara. Tetapi, melihat perantara-perantara itu dijadikan untuk kepentingannya. Tak ada hukum apa-apa pada perantara-perantara itu. Orang yang membenarkan ini adalah orang yang berkeyakinan penuh. Maka kalau tak ada kemungkinan ragu dalam hatinya serta keimanan, niscaya orang itu mempunyai keyakinan dengan salah satu dari dua pengertian itu. Jikalau mengalahkan atas hatinya serta keimanan, oleh sesuatu kemenangan yang menghilangkan kemarahannya kepada perantara dan rela serta berterima kasih kepada perantara-perantara itu dan menempatkan perantara-perantara tadi dalam hatinya sebagai pena dan tangan terhadap orang yang memperoleh kenikmatan dengan menurunkan tanda tangannya. Maka sesungguhnya orang tadi tidak berterima kasih kepada pena dan tangannya dan tidak marah kepada keduanya, kalau tanda tangan itu membahayakan kepadanya. Tetapi melihat kedua benda tadi dua macam alat yang digunakan dan menjadi perantara belaka. Maka jadilah dia, orang yang yakin dengan pengertian yang kedua. Dan itu yang lebih mulia, pada tingkat-tingkat keyakinan. Yaitu, buah, jiwa dan faedahnya keyakinan pertama. Manakala telah diyakini benar-benar, bahwa matahari, bulan, bintang, benda keras, jamat, tumbuh-tumbuhan, hewan dan makhluk seluruhnya dijadikan untuk kemanfaatan bagi manusia dengan kehendaknya, seperti dijadikan pena untuk kemanfaatan dalam tangan seorang penulis dan bahwa kudrah yang azali, adalah sumber bagi seluruhnya. Maka berkuasalah dalam hatinya kemenangan tawakal, rela dan menyerah diri. Dan jadilah dia seorang yang yakin, bebas jiwanya dari marah, dengki, busuk hati, dan kelakuan buruk. Inilah salah suatu dari pintu-pintu yakin. Dan sebahagian daripadanya ialah percaya kepada jaminan Allah Ta'ala dengan rezeki yang tersebut dalam firman-Nya. وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Artinya, tidak adalah yang merangkak-rangkak di bumi ini, melainkan rezekinya ada pada Allah Ta'ala. Quran Surat Hud, ayat 6. Yakin bahwa rezeki itu akan datang kepadanya dan apa yang ditakdirkan, akan sampai kepadanya. Dan manakala yang demikian itu telah memenangkan dalam kalbunya, niscaya adalah ia dengan jalan tidak terurai pada mencari rezeki. Dan akan tidak bersangatan lobanya, rakusnya dan sedihnya atas sesuatu yang tidak diperolehnya. Keyakinan tersebut membuahkan juga sejumlah taat kepada Allah Ta'ala dan budi pekerti yang terpuji. Sebahagian dari buah yakin itu, ialah bahwa mengerasi atas kalbunya, bahwa orang yang berbuat amalan baik walaupun seberat kuman yang halus, niscaya akan dilihatnya. Dan siapa berbuat amalan buruk walaupun seberat kuman yang halus niscaya akan dilihatnya. Yaitu keyakinan dengan pahala dan siksa, sehingga ia melihat hubungan taat kepada pahala sebagai hubungan roti kepada kenyang. Dan hubungan maksiat kepada siksa, sebagai hubungan racun dan ular berbisa kepada kebinasaan. Maka sebagaimana ia berusaha benar-benar menghasilkan roti untuk memperoleh kekenyangan, lalu dijaganya sedikit dan banyaknya roti itu, maka demikian pula lah ia berusaha berbuat taat sedikit dan banyaknya. Sebagaimana ia menjauhkan sedikit racun dan banyaknya, maka demikian pula ia menjauhkan perbuatan maksiat sedikitnya dan banyaknya, kecilnya dan besarnya. Maka keyakinan dengan pengertian yang pertama itu, kadang-kadang terdapat pada kaum mukmin umumnya. Tetapi dengan pengertian yang kedua, adalah tertentu bagi orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Dan buah dari keyakinan ini, ialah benarnya murokabah dalam segala gerak dan diam, dalam segala yang terlintas di dalam hati, dalam bersangatan bertakwa kepada Tuhan dan dalam memelihara diri dari segala kejahatan. Semakin keyakinan bertambah keras, maka menjaganya dan menetapkannya pun semakin bertambah berat dan sukar. Sebahagian dari pintu yakin itu, ialah yakin bahwa Allah Ta'ala melihat kita dalam segala hal, menyaksikan segala yang terbisik dalam lubuk hati kita dan yang tersembunyi dalam gurisan hati dan pikiran kita. Inilah keyakinan bagi tiap-tiap mukmin dengan pengertian yang pertama itu, yaitu, tidak ragu. Adapun dengan pengertian yang kedua dan itulah yang dimaksud, maka adalah sukar, tertentu bagi orang-orang syiddiq, orang-orang yang membenarkan segala yang datang dari agama. Buahnya, ialah bahwa manusia yang demikian dalam kesunyiannya, beradab bersopan santun dalam segala hal ihwalnya,
sebagai seorang yang duduk menghadap seorang maharaja yang melihat kepadanya. Maka senantiasalah dia menundukkan kepala beradab dalam segala amal perbuatannya, menahan, memelihara dari segala gerak yang menyalahi adab kesopanan. Dia dalam pemikiran kebatinannya, adalah seperti dengan segala perbuatan dahirnya. Sebab ia yakin benar-benar bahwa Allah Ta'ala melihat kepada isi hatinya, sebagaimana orang banyak melihat kepada dahirnya. Maka bersangatannya pada membangunkan batinnya, membersihkan dan menghiaskannya pada pandangan Allah Ta'ala, adalah lebih bersangatan daripada menghiaskan tubuh dahirnya pada pandangan manusia. Keyakinan yang seperti ini mewarisi malu, takut, rendah hati, hina diri, tenang, tunduk dan sejumlah lagi dari budi pekerti yang terpuji. Budi pekerti yang terpuji ini, mewarisi berbagai macam taat yang tinggi kepada Tuhan. Maka yakin dalam masing-masing pintu dari pintu-pintu yang tersebut di atas, adalah seumpama pohon kayu. Dan budi pekerti yang terpuji tadi dalam hati adalah seumpama ranting-rantingnya yang bercabang merindang. Amal perbuatan ini dan taat yang menonjol dari budi pekerti itu, adalah iaksana buah dan bunga yang bertaburan pada ranting-ranting. Maka yakin adalah pokok dan sendi, mempunyai tempat berlalu dan pintu, lebih banyak dari yang dapat kita hitungkan. Dan akan diterangkan nanti, pada bagian yang melepaskan dan bahaya insya Allah Ta'ala. Dan sekedar ini, mencukupilah sekarang untuk memberi pengertian perkataan, yakin. Oke, Alhamdulillah. Jadi, sekali lagi saya ingatkan bahwa tugas saudara-saudari adalah yang pertama, membaca teks terjemahan Ikhya. Link download ada di deskripsi video ini. Lalu kemudian menganalisisnya antara terjemahannya dengan videonya, juga dengan sumber-sumber yang lain, saya persilahkan, lalu memberikan kesimpulan dan kemudian memberikan komentar. Nah, komentar ini bisa nanti akan kita lakukan sebagai diskusi di pertemuan kita di kelas, ataupun nanti Anda tulis lalu kemudian saya minta menguploadnya di Google Classroom. Yang kedua, tugas saudara-saudari itu adalah mencari ayat-ayat dan tafsirnya terkait kata mukinin dan menuliskan minimal dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.